fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's Gibt es nur Spezialfälle. Ne? Okay. Das heißt, ich sag. Das hat mir gemerkt, dass wir nicht rausgehen. Wenn ich die anrufe, was muss ich sagen? Wie heißt das? Jemput Zoe. Kerjaan mama tuh begini ya dong. Mulai longgar social distancing. Mas di mobil. Saya tadi kedinginan dulu. Suhu 21 derajat. Aduh. Ini mobil jangan. Stadt, BKA. Iya. Muss da einkaufen gehen. Ja? Ja. Figur tuh. Und gut, ja. Iya. Und jetzt. Gut, Geht's? geht's da? Okay. Ja, geht das so. Ja, ja. Bis zum Innenverkehr und im BKA Innenverkehr. Ja, Weiß ich schon. also, Mond da oben, Mond da oben, Mond Ja. da. Und da vorne ist halt, ja. Ja, das ist ja gut, da. Ja, Sonst immer ja. ding, ding. Ja, wirklich, ja. Und wie geht's? Ja, geht schon. Geht's schon? Und 2% gehört auch. Leider, ich hab keinen. Ja, was sage ich nicht, wir sagen schon gut, ja. Ja. Das ist Mitfeier, genau. Okay. Wir kommen nur zum Ding. Warung fährt denn hier?
heute Morgen Pause, der hat Pause. So, der Berlinverkehr. Ist ja hier da. Iya. Ja, ja. Da. Na dann bis hinten immer, gell? Schönen Dank noch. Ja, ne? Ja. Ist auch so gut. Tschüss. Good, ciao. Gut. Servus. Dia pasien rumah sakit jiwa, tapi tinggalnya nggak di rumah sakit jiwa. Ini mobil, aduh, udah kalau suami saya yang pakai, semua serba berubah, jadi nggak enak, semua serba. Wah. Oh. Oh my. Serba disetel ulang semua, tempat duduk, spion. Jadi dia tinggalnya dekat daerah kita situ ya. Jadi pasien-pasien ada yang tinggal di rumah-rumah begitu. Mereka tinggal sama-sama, terus ada mungkin perawat juga yang kontrol, yang jagain gitu. Karena kalau di rumah sakit jiwa kan kamar-kamarnya terbatas ya. Jadi pemerintah beli rumah-rumah untuk para pasien tinggal sama-sama satu rumah 4-5 orang gitu, tergantung kamarnya ya, sediaan akomodasi. Kadang dia suka numpang, kasihan sih dia bolak-balik setiap hari itu, dia bolak-balik jalan kaki tuh naik itu bisa berapa kali sehari. Ya emang kegiatannya begitu aja, kalau enggak dia ngapain, bosan juga ya. Kalau dia nggak ada kegiatan kan ya udah dia jalan kaki terus, banyak hari kerjanya jalan kaki, lumayan udah capek, jadi udah biasa kayak gini. Mantep gas jok lewat 16. Jadi sekarang saya mau jemput anak saya yang perempuan. Dia nginep di rumah teman saya dan dia juga sih. Aduh, kepala saya lagi sakit ini, migrain. Udah minum obat nggak hilang-hilang sakit kepalanya. Mungkin karena alergi kali ya. Saya punya alergi dan sekarang emang lagi banyak serbuk sari berterbangan, semua kotor. Ini mobil juga semua kotor, banyak serbuk warna kuning dari serbuk sari, bunga yang warna kuning gitu. Sebenarnya saya udah siap-siap mau tidur, ini udah sikat gigi. Saya nggak makan lagi, sekarang jam 6:30 lewat. Jam 7 saya udah siap-siap mau tidur. Di kepala jadi obatnya tidur aja kali ya. Ibuprofen nggak mempan. Nggak enak kalau migrain itu. Ya, hari ini anak saya juga ada apa namanya kayak les gitu ya. Biasanya les ini diantar di sini nih, di sini ada tempat lesnya, tapi les matematik. Cuma sejak corona kan nggak jalan, hari ini mulai lagi lewat WhatsApp. Anak saya yang cowok tuh umurnya hampir 13 tapi nggak punya HP kan, jadi pakai HP saya. Tadi saya lagi kerja terus gurunya telepon katanya mau les, saya bilang nggak bisa dong, saya lagi di tempat kerja. Oh dia nggak punya HP, heran kali ya anak.
Biasanya umur 12 biasanya udah punya HP ya kali pada umumnya. Cuma anak saya sengaja saya nggak kasih HP, takut ya, maksudnya apalagi anak cowok lagi puber gitu ya, punya WhatsApp, takut video call macem-macem. Udahlah, dia udah setuju sih nggak mau nggak punya HP, nggak apa-apa. Nggak tahu berapa lama bisa begini ya. Itulah tantangannya ya, kalau masih kecil beda. Udah aduh ini ya banyak banget sepeda. Saya kalau naik mobil banyak sepeda begini kadang-kadang malah lebih ngeri gitu, takut kita nggak lihat gitu ya, takutnya. Mau sampai. Teman saya ini dia punya kolam renang ya, hebat ya, rumahnya ada kolam renangnya. Jadi anak-anak tuh seneng kalau musim panas main. Aduh saya nggak bisa parkir ini kayaknya. Apakah saya masih bisa dapat parkir? Mungkin bisa di sini. Dulu ya. Sekarang mau berangkat kerja lagi, hari kedua minggu ini, hari Selasa. Aduh matahari, ada matahari mulai bersinar. Sekarang jam 6:30 pagi. Matahari dari sana tapi cantik, belum terlalu kuat mataharinya, mulai terbit. Saya kerja minggu ini sama satu orang teman. Dia beberapa bulan sejak Oktober itu dia cuti, bukan cuti sih, dia operasi. Jadi dia kalau di Jayaman ya, kalau operasi gitu dia tetap dibayar gitu. Jadi dia bisa ambil cuti sakit gitu ya, apa namanya, kayak ya pokoknya, dan dia tetap dibayar. Sekarang dia mulai masuk kerja lagi, tapi cuma 2 jam sehari. Dan kemarin dia nyantai banget gitu kerjanya, dia nggak ini ya, dia tetap di situ gitu. Jadi dia di stasiun itu tetap nggak kayak saya. Kalau saya kan pindah-pindah kerjanya, kalau dia tetap di situ terus. Cuma kemarin saya ngerjain semua, dia cuma ngerjain apa ya, cuma pesen-pesen barang gitu, dia nggak bersih-bersih gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kan dia bakalan di situ terus. Saya sih ya namanya apa ya, springerin. Kalau springerin itu namanya kayak apa sih namanya, mencolok gitu. Misalnya ada yang sakit tiba-tiba nggak bisa masuk, ya kita masuk ke situ gitu. Apa sih namanya itu kalau gitu? Kita dapat sih rencana kerja ya, tiap 1 bulan itu udah ada rencananya kan, udah ada jadwal. Kalau di rumah sakit gitu.
Cuma nggak tetap di satu stasiun gitu. Kalau di satu stasiun nggak enaknya ya kita bertanggung jawab penuh sama stasiun itu. Jadi kalau misalnya kotor gitu berarti ya kita gitu kan yang melekat dengan dengan stasiun itu. Kalau kita kan nggak bertanggung jawab gitu, kita cuma seminggu di situ, seminggu tempat lain gitu kan. Jadi kita nggak terlalu terbeban gitu. Ada orang-orang yang latar belakangnya khusus ya, mereka sekolah begitu ya, khusus untuk bersih-bersih gitu. Kalau saya sih nggak punya pengalaman, saya bersyukur bisa kerja di situ. Jadi saya belajar juga cara bersih-bersih secara profesional. Kemarin teman saya itu bilang ya kalau kamu terlalu cepet selesai, terus bingung mau ngerjain apa lagi, bisa ngerjain ini. Itu kan stasiunnya dia, enak banget, nanti dia yang ngerjain dong, masa saya yang harus ngerjain. Selesai kerjaan saya, semua kamar saya bersihin, udah. Makanya saya ngorek-ngorek semua. Cuma kita kan 6 jam ya, jadi kalau bisa kita lebih cepat pulang ya minimal minus gitu. Jadi kita bakalan pulang ya bodo amat. Saya sih kadang-kadang kalau saya minus ya udah nanti kalau saya kerja lagi misalnya weekend gitu ya, Sabtu Minggu kan ketutup lagi kayak gitu. Saya harusnya parkir di sini ya, kenapa saya parkir di sana? Ya udah saya udah salah. Kesini aja. Kamu tuh masih parkir di sini. Coba kita lihat, saya kelupaan lagi asik ngobrol ya sama kalian di sana, jadi saya lupa parkir. Tapi kayaknya di sini masih ada tempat parkir di sini. Di sini masalahnya kecil banget gitu, kalau saya bisa, kayaknya nggak bisa deh masuk di sini. Terlalu mepet di sini. Cobain aja ya. Kurang sih ini. Saya coba lihat di sini. Untuk pertama kalinya ini tempat pakai orang kali ya. Bodo amat. Mungkin orangnya marah-marah kalau saya parkir di sini. Egal. Udah selesai kerja, kita pulang. Saya belum pernah keluar parkir dari sini. Lihat, kakak bisa saya keluar dari sini. Bisa. Belah. Selfie. Mudah-mudahan nggak rusak lagi ini bang. Aduh ampun bang, terus lihat ini kena ini pinggiran itu, pinggiran jalan itu. Aduh, kemarin saya kena pinggiran jalan ya, waktu kapan tuh pernah saya bikin video juga ya. Tahu nggak habis berapa itu?
roda ban 300, hampir 10 juta gara-gara bannya rusak sama saya. Baru ganti, jadi kan ini ya, satu rusak dua-duanya diganti karena biar sama gitu. Itu 2 ban jadinya kayaknya, kata suami saya hampir segitu. Waduh, ini kalau kena lagi di belakang ini, tadi saya kena itu. Bukan 10 juta, salah kali saya. 10 juta sih satu. Tunggu ngitung dulu. Itu mungkin servis yang 10 juta. Enggak. Servis kemarin 700 kali. Ya, kalau servisnya hampir 15 juta. Sekali servis tuh. Buset dah, ini mobil bener-bener high maintenance ya. Apalagi kalau yang pakainya. Suami saya kemarin kan ke tempat ini kan, ganti ban gitu. Terus yang ganti ban bilang, ini mobil ini kayaknya kurang terawat ya. Iya, kata suami saya. Istri saya yang pakai, dia nggak pernah merawat, nggak pernah bersihin. Padahal saya bersihin juga, cuma kan kita parkirnya di luar, pasti kotor nih. Sekarang banyak debu, nanti saya tunjukin kotornya. Minta ampun, kena apa, debu. Ya terus udah gitu kata itu montirnya, oh iya, itu semua suami-suami mengeluh begitu. Keluhannya sama, istri cuma pakai tapi nggak merawat mobil. Iya, terus kata suami saya, dan tiap kali saya yang pakai selalu bensinnya habis, bukan bensinnya, pokoknya bahan bakarnya habis. Jadi istri saya nggak pernah mau ngisi BBM. Ketawa lagi montir, dia bilang, oh iya itu juga keluhan semua suami begitu, selalu begitu. Istri cuma pakai, nggak mau ngisi BBM. Aduh, ini kalau rusak lagi saya harus lihat ini. Aduh, ampun deh. Jadi waktu saya tabrak itu ya, itu dia masih bisa jalan ya, maksudnya beberapa waktu kita pakai terus nggak ada masalah ya, walaupun udah sobek. Ada videonya ya, saya bikin juga kan. Nah, tapi masih bisa dipakai keliling-keliling kota. Waktu suami saya malam-malam sama saudara dipakai ke tempat yang agak jauh untuk main ice hockey, banyak kempes, saudara-saudara. Suami saya ngomel, akhirnya mereka tiap beberapa kilometer harus pompa supaya bisa pulang, karena saya katanya bikin mereka. Mudah-mudahan gak terulang lagi ya. Kenapa saya nggak lihat ya itu tadi, kayaknya jalan lagi. Saya belum pernah, soalnya saya pernah sih keluar dari situ. Kenapa saya nggak lihat? Tahu ada situ ada kayak ada pinggiran yang enggak. Namanya perempuan bawa mobil. Saya tunjukin terus kotornya. Kotornya minta ampun ya. Hujan guys, jadi mobil saya lebih bersih karena kesiram hujan yang kemarin. Kotor banget. Sekarang agak mending. Saya mau kerja. Sekarang sudah 6:30 kurang. Apakah saya bisa parkir seperti suami saya?
pakai lagi mobil ini. Saya harus setel lagi belakang spion. Hari ini hari Rabu ya, dan tinggal 1 hari lagi besok kerja. Terus Jumat libur kalau di sini. Hari Jumat ini ada hari raya, saya nggak tahu hari raya apa. Mungkin hari raya umat Kristiani ya. Saya kurang ini juga tahu hari raya apa. Mungkin kenaikan Isa Al-Masih ya. Tahu ya. Jadi minggu ini Jumat libur, Sabtu Minggu kerja. Bawa enjoy aja guys. Lihat, cuaca nggak selalu bagus ya, kadang hujan. Matahari tidak selalu bersinar, tapi kita harus menjaga gitu ya keadaan jiwa kita, pikiran kita, mental kita tetap sehat ya. Karena kesehatan mental berpengaruh juga dengan kesehatan fisik. Hati yang gembira adalah obat. Jadi jangan terus-menerus berlarut-larut dalam kebimbangan. Ya. Tetap berusaha bersikap dan berpikir positif dalam segala situasi. Memang gak gampang, seperti ngomong gitu lebih gampang kan. Memang dipraktikannya tidak selalu gampang, tapi kita harus tetap berusaha. Mungkin gak banyak yang tahu kalau saya sejak saya punya SIM ya, sekitar 2-3 tahun yang lalu, itu buat saya masa-masa yang susah karena saya bergumul sama yang namanya penyakit kecemasan, penyakit jiwa ya, masalah mental, bahwa saya kalau saya bawa mobil itu saya bener-bener stres berat ya. Dulu kan selesai dapat SIM saya langsung harus nganter anak saya ke TK dan anak tetangga juga. Kalau pagi itu kita gantian nganter anak, dan waktu itu buat saya bener-bener nightmare, seperti mimpi buruk, karena saya takut banget kalau harus bawa mobil. Saya belum belum punya mobil ini, masih mobil manual ya. Mobil manual kan kadang-kadang buat pemula itu susah ngepasin kopling gitu ya. Saya seringkali mati, kurang ini apa kurang bisa lah gitu ya. Jadi aduh, kebayang mana bawa anak orang gitu ya. Terus saya sering ketuker gas sama rem ya. Tapi suami saya kan memang dia baik, tapi dia tipe orang Jerman yang keras, jadi nggak ada istilah dilus-elus gitu ya. Dia istilahnya kayak diktator, harus bisa gitu. Orang Jerman tuh begitu, kamu harus bisa, nggak ada alasan nggak bisa, nggak ada alasan cengeng-cengeng, harus kuat, harus mampu. Jadi ya terpaksa kan, walaupun setiap hari saya sakit perut, gemeteran, tapi buat saya itu bikin saya jadi punya mental breakdown gitu. Saya harus ke dokter jiwa karena itu berat gitu buat saya tiap hari begitu ya. Ya udah, akhirnya saya ke dokter jiwa, saya berobat ya, dan akhirnya saya dapat mobil yang otomatis. Itu jauh lebih baik sebenarnya dari dulu kayak gitu ya. Saya kelewat lagi parkirnya, saya kayak kemarin lagi ya, parkir juga dulu saya miring-miring gitu ya. Dan dengan mobil ini saya pernah nabrak itu ya, mau parkir terus bukannya ngerem kan, kalau udah mentok kan kalau parkir ngerem ya, saya malah ngegas coba. Akhirnya hampir 50 juta kerugian mobil ini kalau mau diperbaiki ya. Cuma mobil saya udah nggak dapat lagi, udah penuh. Ya udah, akhirnya ini ada satu tapi megal ini aja deh.
banyak orang yang sesudah melakukan kesalahan kayak gitu mereka putus asa kan, tapi saya puji Tuhan lanjut terus gitu ya, walaupun bikin banyak kerugian gitu. Ya, halo. Sekarang hari Kamis dan hari ini terakhir minggu ini karena besok hari Jumat libur hari raya, dan minggu depannya lagi saya dapat libur seminggu, cuti, bukan cuti sih, kita dapat emang jatah libur 1 tahun itu 30 hari ya, jadi kita bisa ambil. Dan minggu depan saya dapat liburan 1 minggu, jadi jatah libur tetap dibayar ya. Jadi bulan depan saya banyak ininya, banyak liburnya. Cuma Sabtu Minggu ini saya harus kerja, jadi ya mungkin hari ini terakhir saya bikin video apa ya namanya jalan-jalan sambil ngobrol. Dan kali ini saya tunjukin pemandangan aja ya, karena bosan lihat muka saya terus mungkin. Oke, terus apa lagi ya? Oh iya, saya lanjutin yang kemarin ya. Jadi suami saya itu dia nih, kalian kalau lihat ini tumpukan kayu di depan ini yang saya tabrak gitu waktu itu ya. Saya kan kalau parkir begini, pas di depan tumpukan ini, di depan saya ini ada mesin molen buat ngolah beton ya, beton. Tapi di sini biasanya saya parkir di daerah sini yang ada kayu-kayu. Nah itu saya waktu itu mau berhenti, tapi saya malah nabrak ini tumpukan kayu ini. Untungnya ini tumpukan kayu ini begitu kencang saya tabrak sampai dia goyang-goyang dan hampir runtuh. Kalau runtuh nimpa mobil ini bisa kebayang kerusakannya. Aduh pasti parah ya. Dan kalau kena kaca mungkin pecah, kena saya. Jadi ini saya masih bersyukur karena ini semua perlindungan Tuhan ya. Bisa fatal tapi cuma lecet di bumper. Dan waktu dibawa ke bukan dibawa ya, pokoknya suami saya tanya sama yang punya bengkel itu biaya perbaikannya kalau mau dibenerin ya, penyok-penyoknya dan lecet-lecet itu ya sekitar segitu 50 jutaan, tapi kita nggak betulin. Dan suami saya nggak marah-marah gimana gitu, dia bukan tipe orang yang suka marah-marah karena istrinya bikin kecelakaan atau kesalahan. Dia tipe orang yang marah-marah kalau istrinya suka belanja barang-barang yang murah yang menurut dia nggak bagus, itu yang bikin dia emosi. Tapi kalau kayak begini-begini dia nggak terlalu gimana ya. Ada teman saya suaminya kalau lecet sedikit pun langsung heboh gitu. Kalau suami saya cuma ya gitu aja gitu. Untungnya begitu ya. Aduh. Padahal saya udah injak rem tapi masih mati mesin. Kok begitu mobilnya? Kalau pagi-pagi. Nah, sekarang bisa. Jadi begitu, saya pernah bikin kesalahan fatal tapi tidak boleh menyerah ya, selama kita masih bisa jalan terus. Oke, hari ini tapi mendung ya. Tadinya saya mau nunjukin pemandangan ini apa, matahari terbit, tapi aduh sayang sekali hari ini mataharinya nggak keluar. Biasanya udah mencorot bagus banget gitu. Oh di sana tuh kelihatan nggak? Di sana tuh sebelah kanan.
matahari terbit. Nah, kenapa saya suka belanja yang murah-murah? Karena saya nggak bisa gitu, nggak biasa beli barang yang mahal-mahal, dan saya nggak mau gitu menghabiskan banyak uang. Kalau suami saya untuk baju aja gitu ya mahal, dia mementingkan kualitas kan, seperti itu. Biar bajunya sedikit tapi berkualitas semua gitu ya, bermerek gitu ya. Cuma buat saya begitu kan nggak penting gitu. Buat saya yang penting itu bervariasi gitu ya. Terus kayak saya kan nggak suka belanja baju atau tas yang mahal-mahal, yang branded gitu. Kalau perempuan lain mungkin hobi gitu. Suami saya justru kalau saya belanja kayak begitu malahan dia nggak ngomel gitu ya, malah dia nawarin, nih saya beliin buat kamu kayak gitu ya. Sayanya nggak mau. Saya lebih suka belanja apa? Barang-barang yang membantu saya buat memeringankan pekerjaan di rumah tangga gitu kan. Ya hal-hal kayak gitulah. Terus saya suka mebel dekorasi buat ya apa ya, buat mencerahkan kalau saya harus kerja di rumah gitu. Jadi ini namanya kan coping mechanism gitu ya. Nanti saya bahas deh khusus untuk ini, cara kita coping itu seperti bertahan gitu ya dalam situasi krisis. Tiap orang punya cara-cara bertahan yang berbeda. Ada yang dengan belanja gitu ya, ada yang dengan olahraga, ada yang dengan negatif, misalnya dengan melarikan diri ke minum gitu ya, minuman keras gitu. Terus ada yang melarikan diri dengan berbagai macam kecanduan, termasuk kecanduan misalnya kecanduan internet gitu ya, kecanduan media sosial. Tapi sebenarnya itu semua cara-cara orang bertahan karena dia sebetulnya ada dalam situasi krisis gitu. Dia sedang dalam posisi sebetulnya nggak bahagia gitu, sedang dalam masalah, tapi dia berusaha bertahan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada yang positif, ada yang negatif. Itu jadi suami-suami sebenarnya ya selama istrinya masih melakukan hal-hal yang positif untuk bertahan, nggak perlu terlalu gimana ya, nggak perlu terlalu apa sih namanya, kayak rese gitu ya. Kita semua sedang berusaha bertahan di tengah krisis ini, jadi saling menghormati keputusan orang lain, kecuali itu orang lain itu melakukan sesuatu yang negatif yang merugikan. Just try to be kind. Ya, coba baiklah sama semua orang, karena kita semua sedang bergumul menghadapi sesuatu yang gak kelihatan. Oke, sudah hampir sampai seperti teman-teman tahu di daerah sini. Saya hari ini parkir kayak kemarin aja ya, kayaknya paling gampang untuk keluar, paling aman. Cuma ya gitulah, agak kotor. Sebenarnya juga nicht schlecht, but sayang sekali mataharinya nggak kelihatan ya. Oke, sampai di sini video Babu Jerman ngoceh-ngoceh nggak jelas di tengah krisis corona. Hutan. Daerah sini memang banyak hutan, tapi nggak usah khawatir, nggak ada ular di sini. Ya, cuma orang Jerman itu kebiasaan jalan-jalannya di hutan, itu sangat membantu untuk tetap waras di tengah dunia yang makin nggak jelas ini. Oke, jangan lupa subscribe channel Babu Jerman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.